Sepak bola Jepang kini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, bahkan diperhitungkan di dunia. Namun, perjalanan mereka tidak instan. Dari sebuah negara yang dulu lebih dikenal dengan sumo dan baseball, kini Jepang mampu melahirkan bintang-bintang dunia. Inilah kisah panjang bagaimana sepak bola Jepang berkembang pesat hingga menjadi raksasa Asia. Orang Jepang dengan lidahnya menyebut permainan si kulit bundar kadang saka atau futtoboru. Keduanya muncul dari pengaruh bahasa Inggris, soccer atau football. Kedua nama tersebut yang saat ini dipakai Nippon Saka Kyokai alias GFA. Tetapi ketika sepak bola modern baru diperkenalkan perwira Angkatan Laut Inggris, Mayor Archibald Lucius Douglas di Kaigun Heigakuryo, Akademi AL Jepang, pada medio 1873. Orang-orang lokal menyebutnya Shukyu, yang secara harfiah berarti bola tendang. Penyebutan Saka atau Futtoboru baru berkembang pasca Perang Dunia Kedua, akibat besarnya pengaruh Inggris dan Amerika Serikat dengan pangkalan-pangkalan militernya. Akibatnya, pada awalnya perkumpulan-perkumpulan olahraga di Jepang berisi para diaspora Eropa, seperti Yokohama Country, Athletic Club, dan Kobe Regatta pada 1888. Perkumpulan amatir lokal Jepang pertama, Tokyo Shukyuan, baru berdiri pada medio 1917. Seiringnya bertumbuhan klub-klub olahraga modern di berbagai akademi. Hingga periode Taisho pada 1912 sampai 1926, olahraga-olahraga modern mulanya terbatas di sekolah-sekolah tinggi. Sekolah-sekolah tingkat umum baru mulai berminat hingga menumbuhkan rivalitas antar sekolah di awal 1920-an. Pasca Perang Dunia Kedua, sedikit demi sedikit Jepang yang hancur di bom atom bangkit. Bukan hanya pendidikan dan industrinya, tapi juga sepak bolanya. Di era 1990-an, tim nasional senior Jepang pun menjadi macan Asia sesungguhnya. Tim Samurai Blue, julukan timnas Jepang, sudah 4 kali menjuarai Piala Asia 1992, 2000, 2004, 2011. Lalu sejak 1998, Jepang lagi langganan peserta Piala Dunia. Sementara timnas U23 Jepang berhasil meraih medali emas Asian Games 2010, Piala Asia U23 2016, dan 2 kali jadi semifinalis Olimpiade 2012 dan 2020. JFA juga tidak setengah hati mengurusi sepak bola putrinya. Tim Nadeshiko, julukan timnas putri Jepang, sudah mulai dikembangkan sejak 1970-an. Prestasinya pun bukan kaleng-kaleng. Medali emas Asian Games 2018, juara Piala Dunia Wanita 2011, dan 2 kali jadi kampiun Piala Asia Wanita di 2014 dan 2018. Jepang meraih semua itu tidak dengan kerja semalam. Semua dirintis sejak nol, dari mulai membuat roadmap dan kemauan keras untuk menggulirkannya lewat aneka program jangka panjang. Cakupannya pun semua lini, dari pengembangan sepak bola akar rumput, pemain usia dini dan pelatih, hingga mengurusi liga dengan sungguh-sungguh. Perkembangan metode pembinaannya pun dinamis mengikuti arus zaman. Hasilnya, Jepang bisa berlari cepat meninggalkan negara-negara Asia lain. Kemauan belajar bangsa Jepang membawa mereka mau jauh-jauh belajar ke Duisburg, Jerman Barat, pada 1960 sampai 1963, jelang Olimpiade Tokyo 1964. Jepang terinspirasi oleh kesuksesan Jerman Barat yang menjuarai Piala Dunia 1954. Di Duisburg, tim pelatih Jepang dan pemain belajar dengan bimbingan langsung Dietmar Kramer, asisten pelatih timnas Jerman Barat. Sosok tersebut juga ikut mengurusi timnas Jepang sebagai penasihat teknis di Olimpiade 1964. Tetapi itu diyakini belum cukup. Jepang pun belajar bahwa untuk membangun timnas yang kuat, diperlukan liga yang sehat. Maka setahun pasca Olimpiade dibuatlah kompetisi amatir Japan Soccer League atau JSL. Memasuki dekade 1980-an, JFA melihat prestasi timnas Jepang pada 1970-an berjalan lambat. Diperlukan pembaharuan kompetisi sebagai fondasi timnas ke depan.
Oleh karenanya, Presiden JFA Mori Kenji dan komisi eksekutifnya menggodok rencana meningkatkan level kompetisi menjadi semi-profesional pada 1987. Setelah mencari banyak inspirasi kompetisi negara yang sepak bolanya sudah maju, salah satunya Galatama. Liga Sepak Bola Utama atau diakronimkan sebagai Galatama adalah sebuah liga sepak bola pertama di Indonesia sebelum diganti Liga Indonesia pada tahun 1994. JFA sukses mengajak banyak perusahaan untuk turut serta mereformasi JSL menjadi semi-profesional pada 1988. Maka JSL diisi klub-klub peserta dengan embel-embel nama perusahaan. Mitsubishi Urawa FC, kini Urawa Red Diamonds, Nissan Motors, kini Yokohama F Marinos, Matsushita, kini Gamba Osaka, dan Hitachi FC, kini Kashiwa Reysol. Kendati semi-pro, banyak pemain pro luar negeri yang dikontrak klub-klub JSL. Selain Salvatore Toto Schillaci, striker Italia yang jadi top skor Piala Dunia 1990, dan Pierre Littbarski yang ikut mengantar Jerman Barat menjuarai Piala Dunia yang sama, ada juga striker Indonesia Ricky Yakobi. Mantan striker Arseto Solo itu tampil di JSL bersama Matsushita Electric. Ia menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang merumput di Jepang. Klimaks dari pengembangan liga oleh JFA terjadi pada 1996, ketika JSL berubah menjadi J-League yang sepenuhnya profesional. Sejurus dengan berprosesnya manajemen liga di sektor pembinaan, Jepang sangat terbantu peran ex-Legion Foreign asal Amerika yang sempat berkarir di JSL bersama tim Hitachi, Tom Bayer. Sosok yang kemudian akrab disapa Tom San itu sudah mulai menggagas sejumlah program coaching klinik untuk usia dini sejak 1989. Saat diwawancara Harmit Kemboe di kolom Sportskeda, Interview with Tom Bayer, Champion of Japanese Youth Football, 26 Januari 2012, Bayer menguraikan bahwa awalnya ia memulai sendiri program-program itu tanpa kerjasama dengan JFA. Tentu dengan latar belakang ekonomi pula, di mana seiring dengan berjalannya waktu, Bayer memanfaatkan demam sepak bola lantaran hadirnya para bintang sepak bola dunia yang di usia senja menyemarakkan kompetisi Jepang. Seperti Zico, Sumitomo Metal 1991-94, Gary Lineker, Nagoya Grampus 1992-1994, dan Carlos Dunga, Jubilo Iwata 1995-1998. Setelah pensiun bersama tim Hitachi FC, saya menetap di Jepang. Sepak bolanya berkembang, tapi fasilitas pelatihannya masih memprihatinkan. Jadi saya ingin membuat perbedaan dengan usia anak-anak. Saya mencetuskan ide National Clinic Program ke Nestle Japan. JFA belum mendukung di awal-awal fase. Baru setelah kami menjadi sebuah bisnis yang besar, mereka tak lagi bisa mengabaikan keberadaan kami, hingga kemudian kami diminta membina staf pelatih JFA dalam hal teknik, tutur Bayer. Yang diajarkan Bayer memang bukan hal baru. Bayer mengadaptasi metode-metode teknik milik Will Querver, teknokrat sepak bola Belanda yang sempat melatih timnas Indonesia dan membina di kelas Salatiga pada 1975 sampai 1976. Ia mempraktikannya ke anak-anak usia 10-12 tahun dengan program khusus, bukan sekedar menyuruh anak-anak memainkan game. Tom Bayer sangat berjasa memajukan sepak bola di Jepang, karena Tom Bayer terkenal dengan pembinaan usia muda yang fokus ke anak-anak di bawah 12 tahun. Dia menggunakan lapangan-lapangan futsal dan dia fokus ke teknik. Jadi itu juga suatu hal yang sangat menyedihkan bahwa itu kemudian terjadi di Jepang, revolusi itu terjadi di Jepang dan kemudian memajukan Jepang sedemikian rupa. Padahal Will Querver-nya yang menjadi landasan latihan-latihan teknik ini sebelumnya melatih Indonesia. Ujar pengamat sepak bola Timo Schoenemann saat dihubungi Historia di kesempatan berbeda. Bagi Bayer, selain fisik dan mental, aspek teknik juga sangat berpengaruh. Teknik-teknik seperti kontrol bola dan passing sebagai fondasi skema menyerang yang kolektif, dipadukan kecepatan dan finishing yang cermat, diramu Bayer menjadi sebuah konsep yang ia tawarkan menjadi Querver Method. Will Querver sering melakukan latihan semacam ini, passing and receiving activation, dengan anak-anak usia 10 tahun sejak 40 tahun lalu. Tapi metodenya tidak ditertawakan banyak orang.
Lucunya, latihan seperti itu sekarang dianggap latihan yang bagus, di mana seharusnya sudah dari dulu. Shinji Kagawa jadi satu dari bekas anak asuh program Bayer yang kemudian bersinar di kompetisi top Eropa bersama Borussia Dortmund 2010-2012 dan Manchester United 2012-2014. Sementara Keisuke Honda yang pernah berseragam CSKA Moskow 2010-2013 dan AC Milan 2014-2017 jadi salah satu murid tidak langsung Bayer. Di luar lapangan, Bayer gencar mempromosikan program sepak bola usia dininya di layar kaca lewat program Ohasuta mulai 1998. Di program acara televisi anak-anak nomor 1 di Jepang itu, Bayer hampir setiap hari menampilkan teknik-teknik yang bisa dipelajari anak-anak selama 13 tahun berikutnya. Perlahan tapi pasti animo anak-anak Jepang terhadap sepak bola pun makin meningkat menyaingi baseball. Efeknya, makin banyak pula yang mengasah diri lagi di berbagai akademi dan kemudian tampil di J-League yang sudah profesional. Alhasil, timnas Jepang pun makin kuat dan makin banyak pula tim-tim top Eropa yang kepincut bakat-bakat Jepang hingga sekarang. Kini Jepang memiliki generasi emas baru. Mereka tidak hanya bermain di Asia, tetapi juga menjadi bintang di klub-klub top Eropa. Takefusa Kubo yang kini bermain untuk Real Sociedad mulai dari tahun 2022 sampai sekarang. Kaoru Mitoma memulai perjalanan sepak bolanya bersama tim junior Kawasaki Frontale, bergabung sejak kelompok U10. Karirnya di level junior berjalan lancar hingga ia terus melaju ke tim U15 dan U18. Meski ada kesempatan untuk naik ke tim utama, Mitoma memilih fokus pada pendidikannya di Universitas Tsukuba. September 2017, Mitoma menandatangani kontrak dengan tim utama Kawasaki Frontale, di mana ia memulai debutnya pada musim 2020. Dalam 62 pertandingan yang ia lakoni, Mitoma berhasil mencetak 30 gol dan memberikan 20 assist, menunjukkan bakatnya sebagai salah satu pemain muda berbakat di Liga Jepang. Performa impresifnya tersebut menarik perhatian klub Inggris, Brighton and Hove Albion. Mitoma tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bermain di Eropa dan akhirnya menerima tawaran Brighton pada musim panas 2021. Ritsu Doan yang pada tahun 2025 ini berseragam Eintracht Frankfurt di Bundesliga Jerman, karir Eropanya dimulai saat pindah ke FC Groningen di Belanda sebelum akhirnya bersinar bersama PSV Eindhoven. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Bundesliga bersama Arminia Bielefeld. Sosok Ritsu Doan menjadi sorotan SC Freiburg setelah penampilannya yang gemilang bersama timnas Jepang pada Piala Dunia 2022 Qatar, di mana ia berperan penting dalam kemenangan mengejutkan Jepang saat menghadapi Jerman dan Spanyol. Pemain 27 tahun ini menunjukkan bakat dan kemampuannya di panggung internasional. Mengenal sosok Ritsu Doan menjadi menarik karena mewakili generasi baru Jepang yang mampu bersaing di liga-liga top Eropa. Ritsu Doan membuktikan bahwa pemain Asia mampu bersaing pada kompetisi tingkat tinggi. Perjalanan karirnya dari Gamba Osaka dan menjadi pemain kunci di Bundesliga menggambarkan dedikasi dan perkembangan yang konsisten. Kini, Ritsu Doan dianggap sebagai salah satu wajah baru generasi emas sepak bola Jepang bersama pemain seperti Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma yang membawa harapan besar Jepang di Piala Asia maupun Piala Dunia mendatang.